Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mohon izin, saya Siti Umi Fitria SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Salatiga. Pengajar praktik saya Bapak Mahmudi dan fasilitator saya Ibu Tefrida Neti. Pada kesempatan kali ini, mari kita memenuhi tugas ya 2.3.A.5.2, yaitu unggah tugas di ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching bersama teman sejawat. Maksud kami bersama teman CGP. Langsung saja mari kita ikuti ya. Ini ya, coaching daring bersama teman CGP. Kebetulan untuk saya ada di kelompok bersama Ibu Ratna Agustina. Saya berperan sebagai coach dan Bu Ratna Agustina berperan sebagai coaching. Mari langsung saja kita mulai. Ya, mulai. Sebentar. Ini saya tutupnya dulu biar kita berdua. Bisa dimulai, silahkan. Halo Bu Umi, selamat sore. Iya, selamat sore Bu Ratna. Terima kasih Bu Umi sudah bersedia menerima permintaan saya untuk ngobrol ya sore ini Bu. Saya lagi butuh teman ngobrol ini. Oh iya, kebetulan ini saya kok juga sedang nggak ada kegiatan, baru sampai ini Bu. Memangnya Bu Ratna ada apa toh kok pengen ngobrol sama saya? Ini Bu, kan salah satu tugas CGP kita di aksi nyata itu kan menyelesaikan bagja ya Bu ya. Ya, pada tempo hari itu loh perubahan. Nah itu kan tidak ada deadline-nya. Kemudian kita terus mengikuti proses dan saya kok belum ada apa ya semangat atau gambaran supaya segera menyelesaikannya begitu Bu. Jadi sepertinya tugas saya jadi terkatung-katung, tetapi ya tetap diingat gitu loh. Jadi membuat saya merasa kurang nyaman gitu dengan kok tugas saya belum selesai. Jadi itu yang mau saya bagikan dengan Bu ini. Bisa pencerahan. Oh begitu ya Bu. Oh iya. Kira-kira sebelum kita lanjutkan ngobrol santai kita, kira-kira tujuan pertemuan kita ini nantinya apa ya Bu ya? Terus ukuran keberhasilan pertemuan kita nanti apa? Ya, saya ingin mendapat gambaran yang gambaran yang lebih konkret supaya saya bisa menyelesaikan mengambil langkah untuk menyelesaikan tugas penyusunan bagja ini dengan dengan lebih baik dan segera selesai begitu mungkin Bu. Oh gitu ya, semoga ya Bu ya dengan kita ngobrol nanti di perjalanannya nanti ada solusi kita temukan bersama. Iya, tadi Bu Ratna sudah bercerita tentang tugasnya yang bagja yang karena nggak ada deadline, akhirnya Bu Ratna merasa berlarut-larut tidak selesai-selesai ya Bu ya. Nah, iya. Dari cerita Ibu Ratna tadi tentang permasalahan Ibu, lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan ya? Kira-kira seperti apa yang sebenarnya Ibu Ratna inginkan? Ya saya inginnya saya itu ingin menyelesaikan, cuman karena kebetulan kita harus mengerjakan tugas-tugas yang lain, apalagi kita juga mengaplikasikan kurikulum merdeka di sekolah, ada kegiatan P5, di situ tertumpuk-tumpuk dengan tugas-tugas yang lain, tanggung jawab yang lain, sehingga saya seolah-olah mengesampingkan tugas ini. Padahal saya tahu itu harus juga diselesaikan. Oh ternyata itu ya
banyak sekali yang menjadikan penyebab kenapa tugas Bagja dari Bu Ratna ini akhirnya berlarut-larut seperti tadi, pelaksanaan IKM, apalagi kan sekolah penggerak ya, P5, ya sebenarnya Bu Ratna sendiri tahu ya tugas ini harus diselesaikan. Selain yang sudah dikemukakan Ibu, kira-kira selama ingin menyelesaikan tugas itu ada hambatan yang lain tidak Bu dalam menyelesaikan tugas, selain tadi loh yang Ibu kan sudah menjabarkan identifikasi penyebabnya kan banyak sekali. Selain yang sebabkan itu, apa faktor dari Ibu sendiri atau bagaimana itu ada tidak kira-kira? Ya mungkin saya masih belum bisa apa ya namanya ya mengatur manajemen diri mungkin ya Bu ya. Jadinya ya meskipun semuanya itu semua tugas tanggung jawab, bagian tugas tanggung jawab saya, tapi saya menyusun skala prioritas, kemudian saya belum berhasil menempatkan penyelesaian Bagja ini ke dalam salah satu prioritas saya yang utama, meskipun dalam pikiran saya tugas itu terus-terusan aja ada. Kita sudah melewati aksi nyata yang positif, itu kan juga setelah itu kita juga mengerjakan tugas yang lain, tapi yang itu mah terlewat. Padahal aksi nyata saya yang Prakarsa Perubahan itu kan hubungannya dengan kegiatan English Reading Corner, pojok membaca berbahasa Inggris di perpustakaan. Padahal membaca itu sebenarnya membudayakan kebiasaan membaca itu kan sebenarnya salah satu passion atau hal yang saya sukai. Namun lagi-lagi ya mungkin saya belum bisa memanajemen diri untuk mengatur waktu, tugas, penyelesaiannya, sehingga saya tidak berhasil menaruh itu sebagai prioritas saya. Begitu begitu. Oh gitu. Sebenarnya itu ya apa yang sudah diceritakan Bu Ratna itu menurut saya kok sudah hal yang bagus ya, sudah secara runtut dan sebagainya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ya. Dari dalam diri Bu Ratna sendiri sudah ada kayak memang sudah punya keinginan untuk menyelesaikan gitu ya tadi ya. Nah sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan rancangan Bagja yang masih sampai sekarang tertunda-tunda itu? Kira-kira rencana untuk menyelesaikannya itu seperti apa? Oke Bu ya, sebenarnya kan yang namanya Bagja itu kan nggak bisa kita selesaikan sendiri ya. Mungkin itu juga yang saya pikir-pikir, karena mungkin saya kecenderungan adalah orang yang introvert gitu ya, lebih bekerja sendiri, mengatur ritme begitu, daripada harus kesannya ngerusuhi orang lain atau meminta tolong ke orang lain. Karena kan Bagja ini ada hubungannya dengan, kalau saya pasti kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kemudian pustakawan, dan ya pastinya anak-anak. Jadi berarti mungkin setelah ini saya akan membuat hal-hal kecil yang akan segera saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah bagaimanapun juga meskipun kesannya musuhi pihak lain, tapi ya itu harus jadi perubahan mindset saya bahwa perubahan nggak bisa dilakukan sendiri gitu ya Bu ya. Berarti nah ini saya akan membuat list perencanaan apa-apa yang harus saya kerjakan, terkhusus menemui orang-orang yang harus saya ajak tukar pendapat atau membangun mimpi bersama tentang hal kecil ini. Itu mungkin Bu. Bagus sekali Bu itu ya rencananya. Itu kalau menurut saya Pak merupakan strategi khusus untuk menyelesaikan masalah jenengan dalam waktu dekat. Kalau menurut saya itu sangat bagus sekali Bu. Berarti nanti bisa Ibu langsung realisasikan. Terus itu Bu, bagaimana kalau rencana Ibu barusan yang bagus
banget itu tadi ya, itu di perjalanannya nanti tetap ada hambatan. Bagaimana Ibu cara mengantisipasinya? Mengantisipasinya curhat lagi sama Bu Umi. Iya, itu enggak salah satu itu ya Bu ya. Salah satu cara saya mungkin ya karena Bu Umi sudah resolve apa hambatan saya kemarin, mungkin ya satu bisa ngobrol lagi sama Bu Umi. Mungkin hambatan lain mungkin kan benturan waktu ya, artinya kesibukan saya dengan kesibukan Bu Muji sebagai kepala sekolah saya ini berbeda. Ketika saya merencanakan mungkin minggu depan, tahu-tahu Bu Muji harus tindak kemana gitu. Jadi mungkin saya, ya berarti saya harus apa ya, fleksibel juga. Dan jadinya nanti terjadi seperti itu, ya nggak boleh patah semangat lagi, terus mandek dan jadi nggak melanjutkan lagi gitu. Seperti itu kalau hambatan. Iya, saya melihat mendengar apa yang jenengan sampaikan. Kok menurut saya permasalahan jenengan itu sebenarnya Ibu Ratna sendiri sudah bisa mengatasinya. Sudah bisa. Yang Ibu sampaikan itu adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya ini Bu, saya mau tanya. Apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan tugas sesuai rencana Ibu tadi? Komitmennya? Komitmennya berarti saya harus secara teratur memperbaharui target saya. Misalnya minggu ini saya merencanakan, minggu ini sudah habis nih, minggu depan saya merencanakan bertemu dengan pemuji dan kepala perpustakaan. Terus ternyata salah satu itu gagal, maka di akhir minggu saya akan membuat perencanaan baru untuk minggu depannya sehingga tidak terputus. Ya mungkin mundur tetapi tetap berjalan. Mungkin komitmen saya di situ Bu, artinya bisa ada hambatan, oke lah. Namanya juga berhubungan dengan orang lain, kepentingan berarti harus fleksibel. Kalau untuk diri saya sendiri berarti karena itu nanti harus dilaporkan dalam portofolio kita, berarti saya harus dan apa-apa yang saya kerjakan. Begitu Ibu buat komitmen saya. Ya, kalau menurut saya bagus banget, Ibu udah menjawab permasalahan Ibu sendiri ternyata ya. Dari komitmen yang sampaikan tadi mau menemui satu persatu, cuma memang pasti ada hambatan seperti yang Ibu sampaikan, keberadaan kepala sekolah barangkali sedang pelatihan atau apa ya, muji orangnya sibuk sekali, dan juga perpustakaan, kepala perpustakaannya juga barangkali kan juga ada banyak kegiatan. Minimal dari Ibu itu sudah, wah kerentaknya itu udah besar kalau menurut saya. Udah menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Terus itu Bu, siapa yang kira-kira nanti membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu dan mewujudkan rencana aksi agar tugas jenengan itu cepat terselesaikan? Baik, mungkin saya akan minta tolong teman seruangan saya yang kami biasa sering bertemu, saling menanyakan kabar. Mungkin saya akan minta tolong kepada Bu Sofi, namanya ikut, karena dia juga kebetulan suka dengan hal-hal seperti itu, jadi kan mungkin sefrekuensi ya Bu, jadi biar diingatkan. Kemudian bersama TGM di sekolah Bu, jadi saling mengingatkan. Mungkin saya juga bisa mengingatkan mereka kalau dibutuhkan, dan saya yang jelas melibatkan orang lain juga ya Bu ya. Karena biarpun aksi untuk Ibu tapi kan melibatkan banyak hal, jadi melibatkan orang lain juga. Kemudian itu kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari pertemuan kita sore ini Bu? Tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan sore ini.
3 minggu lagi mungkin ya Bu ya. Selesai atau tidak selesai, mungkin kita bisa bertemu 3 minggu lagi untuk mengevaluasi progres apa yang sudah saya lakukan. Iya, saya yakin Bu Ratna pasti bisa melaksanakan dengan bagus dan lancar. Iya, mantap pokoknya dengan Bu Ratna itu. Terus gini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang ya setelah ngobrol dan berdiskusi dengan saya? Apakah semakin tertekan? Saya yang jelas merasa lebih ringan. Artinya satu beban yang saya rasakan kayak benang ruwet seperti itu sedikit demi mulai terurai, dan saya senang bisa mengerti sebenarnya masalahnya gimana. Menurut saya ya itu yang membuat saya lega dan bersyukur bisa berbagi dengan Bu. Ya lebih ringan Bu. Iya, saya pun juga sama berbagi dengan Bu Ratna. Yang jelas saya mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru seperti itu. Ya. Terima kasih Bu sudah mendengarkan saya. Ya sama-sama, saya juga terima kasih juga. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Umi. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Sampun, Bu Ratna. Demikian tadi praktik coaching di ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu bersama Ibu Ratna Agustina dari SMP Negeri 2 Salatiga. Dan saya Siti Umi Fitria selaku coach, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saat menjadi coach saya banyak kesalahan kata dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.